dikenakan fidyah. Di apa namanya, dikenakan fidyah, dikenakan fidyah. Terus kemudian bagaimana dengan kodoknya? Apakah tidak usah lagi? Tetap kodoknya tetap wajib bayar, wajib bayar kok kodokan, dan harus ya harus cepat-cepat, harus cepat. Terus kemudian ini yang pertama, kedua, yang ketiga adalah siap orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa gara-gara dia menyelamatkan hewan musyrif ya, hewan yang mulia, ya hewan yang mulia. Contohnya kucing. Ada kucing yang tenggelam di sungai, sehingga kita menyelamatkan kucing tersebut. Sehingga gara-gara menyelamatkan kucing tersebut, itu malah membuat kita kehausan misalnya, atau membuat kita malah kecapean sehingga membatalkan puasa kita. Nah, itu puasanya itu adalah dia wajib kodok, jelas wajib kodok, dan juga dia wajib bayar fidyah. Oke, wajib bayar fidyah. Saya ulangi lagi, orang yang berbuka puasa gara-gara dia menyelamatkan sesuatu dari hewan yang musyrif ya, misalnya tenggelam, kucing tenggelam diselamatkan, kemudian dia berbuka puasa, maka dia wajib kodok dan juga wajib bayar fidyah. Ya, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Terus kemudian, oh iya, tambah lagi kelupaan. Bagaimana kalau seandainya orang yang hamil, orang yang hamil, saya ulang lagi yang pertama kembali. Yang hamilnya ini takutnya kepada dua-duanya. Ya, takutnya kepada dua-duanya. Ini juga masuk ke yang wajib kodok dan juga wajib bayar fidyah. Jadi orang hamil dan orang menyusui itu takut terhadap dua-duanya. Dia takut terhadap anaknya dan juga takut terhadap janinnya. Maka itu juga wajib bayar kodok dan juga fidyah. Nanti yang tidak wajib bayar kodok dan fidyah adalah nanti yang akan selanjutnya kita jelaskan. Oke, berarti tadi sudah kita jelaskan ada empat. Ada empat. Berarti yang pertama yang hamil, yang mana dia takut terhadap janinnya dan juga terhadap bayi susuannya, atau bersamaan dua-duanya. Ini yang kedua, bersamaan dengan dua-duanya. Takut sama janinnya, takut sama yang menyusui. Yang ketiga, ya, dia mengakhirkan puasa Ramadan sampai masuk Ramadan selanjutnya. Dia wajib kodok, wajib fidyah. Yang keempat, ya, yang keempat adalah dia menyelamatkan hewan, kemudian sampai dia berbuka puasa gara-gara menyelamatkan hewan tersebut, maka itu juga wajib bayar kodok dan juga fidyah. Oke, selanjutnya, siapa yang wajib bayar kodok saja? Yang wajib bayar kodok saja adalah ibu hamil dan menyusui yang mana dia takut terhadap dirinya, ya, yang takut terhadap dirinya. Ini kalau dia takut terhadap dirinya dan juga terhadap dirinya saja, tidak terhadap anaknya dan tidak terhadap janinnya, okay, maka justru malah tidak mendapatkan fidyah, tidak harus bayar fidyah. Dia harus bayar, dia tidak wajib bayar fidyah, tetapi dia hanya wajib kodok saja. Oke, okay? Wajib kodok saja. Yang kedua, yang wajib kodok saja itu adalah musafir. Ya, musafir. Orang musafir itu dia wajib bayar kodok saja, tidak harus bayar fidyah. Oke, okay? Kemudian orang yang sakit, ya, orang yang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Misalnya ada orang sakit demam, ya jelas itu harapan sembuhnya ada ya, itu ada. Maka nggak usah apa namanya, nggak usah dihiraukan. Cukup, cukup, cukup dia wajib kodok saja. Cukup. Saya supaya tidak ada satu. Dia wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah, tapi dia wajib apa namanya, hanya kodok saja.
Ini ada yang ngechat saya lagi. Sebentar ya. Bentar. Kayak sudah. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah jelaskan siapa yang wajib bayar qada dan fidyah. Terus kemudian yang kedua, taksim yang kedua adalah orang yang wajib bayar qada saja, yaitu ada tiga, yaitu adalah yang pertama orang yang hamil yang takut terhadap dirinya dan juga takut terhadap dirinya, tidak terhadap janinnya dan juga tidak terhadap orang yang disusui. Yang kedua adalah orang musafir. Yang ketiga adalah orang sakit yang ada potensi untuk sembuh. Ya orang sakit demam, orang sakit flu, atau juga orang yang sakit-sakit pada umumnya yang ada potensi untuk sembuh. Ya. Terus kemudian yang ketiga, yang wajib bayar fidyah. Sekarang yang ketiga pembagian bayar fidyah. Yang ketiga adalah yang wajib bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Yang wajib bayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah saja adalah orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, yang tidak diharapkan kesembuhan. Artinya sakit menahun, lama sekali sakitnya yang ya sudahlah ini nggak ada harapan lagi. Atau juga umurnya sudah 70 tahun lebih, kemudian dia sakit gitu. Ini sudah tidak diharapkan lagi untuk ada kesembuhan di sana. Ini bagaimana? Nah, adalah sudah nanti ini wajib bayar fidyah saja. Si orang tersebut tidak mesti harus wajib bayar puasa tapi wajib fidyah saja. Kemudian selanjutnya kibarusin, ya orang yang tua rentah, yang mana dia nggak mampu, dia nggak sakit tapi dia karena saking tuanya yang membuat dia nggak mampu untuk puasa lagi misalnya, karena saking tuanya nggak mampu, misalnya udah umurnya 85 ya, 85 udah wah udah umur yang rasa-rasanya kalau disuruh puasa itu berat gitu. Karena tua, karena tuanya, nggak karena penyakit tapi memang karena tuanya yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka bagi kasus yang seperti ini tidak usah kok kodo, dia hanya wajib bayar wajib bayar. Sekarang yang terakhir adalah pembagian orang yang tidak wajib kodo dan tidak wajib bayar gitu ya. Siapa itu? Yang pertama as-sobi, okay. Yang kedua al-majnun, yang ketiga adalah kafir ketika dia aslam, ketika dia muslim. Ketika sobi nggak berpuasa, maka ketika dia sudah balik maka nggak wajib bayar kodok. Begitu juga majnun, ketika dia gila dan sembuh setelah itu, apakah dia wajib kodok, bayar kodok ini puasanya? Tidak wajib juga. Orang kafir juga demikian. Ketika dia kafir, ya ketika dia kafir dan dia sudah masuk Islam, apakah wajib bayar kodoknya atau fidyahnya? Nggak wajib sama sekali. Misalnya dia sudah muslim, ya sudah muslim di awal Idul Fitri dia muslim. Apakah dia wajib mengkodok puasa yang sekarang ini? Tidak wajib. Ya udah. Ya kenapa? Karena jelas dosa orang kafir atau orang musyrik itu ketika dia masuk Islam maka sudah selesai. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya mungkin gitu. Bagaimana dengan orang yang sengaja buka puasa? Sengaja buka puasa. Sengaja. Ada orang sengaja buka puasa. Ini bayarnya apa bayar? Apakah dia wajib bayar fidyah? Apakah wajib kodok saja? Jawabannya adalah wajib kodok saja. Wajib kodok saja. Tidak harus bayar fidyah ataupun kifarah. Tidak mesti. Kalau orang jima di bulan Ramadan itu wajib bayar kifarat, bukan fidyah ya. Bukan fidyah tapi kifarat, dan kifarat lebih besar daripada fidyah. Ini yang fidyah saja yang fidyah. Terus ada pertanyaan lagi tadi pertanyaannya adalah bagaimana orang yang sengaja buka puasa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak wajib bayar fidyah, tapi hanya kodok saja. Tetapi kodoknya alal faur, ya, kodoknya alal faur, harus cepat-cepat dibayar. Setelah Idul Fitri, karena di Idul Fitri nggak boleh puasa, itu harus dibayar dengan cepat. Ingat, setiap perintah syariat yang ada kata-kata al-qadha al-faur itu harus dilaksanakan. Kalau seandainya dilaksanakan dengan cepat, tidak dilaksanakan pada waktu itu juga, dilaksanakan pada waktu itu juga, setiap detik, setiap menit yang dilewati oleh dia tanpa qadha itu berdosa. Itu disebut dengan qadha al-faur. Di antara qadha al-faur adalah dia berbuka puasa sengaja di bulan Ramadan. Itu dosanya besar. Ketika dia tidak langsung kodok di setelah Id,
maka setiap detik di hari yang tidak dikodok, maka dia berdosa. Terus ngalir. Dosanya jariyah ya. Dosanya jariyah. Begitu juga sholat ya. Sholat yang wajib adalah faur, maka dia ketika dia tidak sholat, ya, misalnya dia subuhan bangun ya, bangun bangunnya kesiangan segala macam gitu ya. Misalnya yang wajib adalah faur dalam sholat adalah dia sudah masuk waktu subuh, tetapi dia malah tidak sholat subuh, ketiduran ketiduran ya ketiduran. Maka ketika dia bangun, dia nggak langsung kodok, santai dulu sih, karena masih capek. Ketika kasusnya seperti itu, ketika dia misalnya jam 4 sudah masuk waktu subuh, tapi dia nggak sholat, tapi ketiduran setelah masuk subuh ketiduran, dan dia nggak langsung kodok subuh. Ketika misalnya bangunnya jam 9, langsung kodok subuh, malah kodonya pas mau zuhur, maka mulai dari jam 9 sampai mau zuhur itu dosa. Itu dosa. Karena kenapa? Karena kewajibannya alal fawur, la alat tarohi. Ya, la alat tarohi. Nah, yang kita sebutkan tadi, misalnya yang wajib kodok musafir, itu musafir tuh kodonya alal fawur atau alat tarohi? Alat tarohi. Santai. Kodoknya musafir itu alat tarohi. Kodok yang kita sebutkan tadi, yang mulai dari awal sampai akhir, itu kodonya alat tarohi. Ya, bukan alat fawur. Ya, yang alat fawur tadi, yang berbuka puasa. Ini penting ya. Ini penting diketahui. Soalnya nanti yang alat-alat fawur ini banyak sekali curah-curah. Ya. Kemudian selanjutnya, ini sifatnya wajib. Ada diperbolehkan, ya, diperbolehkan bayar fidyah bagi orang yang meninggal. Diperbolehkan bayar fidyah bagi orang yang meninggal. Ketika misalnya ada ibu kita meninggal, ada khilaf sebenarnya dalam dalam madhab Syafi'i, dan mu'tamadul madhab itu adalah jaiz, diperbolehkan, diperbolehkan. Yang pertama, khilaf yang pertama ulama di madhab Syafi'i sendiri, di dalam tubuh madhab Syafi'i itu tidak membolehkan. Kenapa? Karena jelas menggunakan ada dalil ayat yang sore, wa anna laisa lil insani illa masa. Ya, jadi amal ibadah seorang itu ya tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakilkan. Ya sesuai dengan kemampuan dia berusaha ya sudah. Ketika dia sudah meninggal, artinya tidak ada usaha lagi diri dia sehingga tidak boleh diwakilkan orang lain, apalagi masalah ibadah. Masalah ibadah. Kalau mau amalah beda lagi. Ini masalah ibadah. Maka tidak boleh. Sholat aja nggak bisa diwakilkan ya. Yang puasa juga nggak bisa diwakilkan kan? Ya, begitu juga ini juga nggak bisa diwakilkan. Ya, dia juga nggak bisa sebagai pengganti dari puasa, ya puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Ya, itu pertama. Pendapat yang kedua diperbolehkan. Ya, kiasan yang pertama tadi menggunakan dalil wa anna insani illa masa. Yang kedua dalilnya adalah karena dia mengkiaskan terhadap ibadah. Ya, yang namanya ibadah tidak bisa diwakilkan. Ya, ibadah yang namanya ibadah tidak bisa diwakilkan. Terus kemudian madhab yang kedua, ya di madhab kita sendiri, dan ini dipilih oleh jumhur madhab Syafi'i ya, diperbolehkan, ya diperbolehkan mengkodok, ya mengkodok fidyah, mengkodok puasa orang lain, ya mengkodok puasa orang lain, atau digantinya dengan fidyah, ya dengan fidyah, mengkodok puasa orang yang sudah meninggal atau digantinya dengan diperbolehkan kiasan terhadap dain. Ya, katanya dikatakan dalam hadis wa dainullah ahaqqu an yuqda, dan hutangnya Allah itu lebih harus utama untuk diqadha daripada selainnya. Ya, daripada selain hutang manusia, hutang Allah apalagi harus harus lebih wajib diqadha. Ya, jelas ini hadisnya masyhur ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan terhadap Nabi, datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibu saya ini sudah tua renta. Apakah saya harus mengkodok boleh berhaji untuknya? Kata Rasulullah, tidakkah kamu lihat kalau misalnya kamu punya hutang, apakah kamu boleh orang lain membayarkannya? Boleh. Maka silakan hajikan orang tuamu. Maka begitu juga sama ini juga. Ustaz Tamim, saya boleh ini izin sebentar, mau ada yang ngetok pintu dari tadi. Sebentar ya, ada yang ngetok pintu ini dari tadi.
Oke, selanjutnya kita akan ketika dalam madhab itu diperbolehkan dan itu adalah kebanyakan pendapat jumhur dari madhab syafi'i diperbolehkan untuk bayar untuk fidyah ya atau bayar puasa boleh boleh bayar puasa kalau 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 seandainya bayar puasa kalau bayar puasa siapa saja ya, siapa saja boleh jadi kalau ada orang meninggal bagaimana nih pertanyaannya bagaimana kalau seandainya ada orang meninggal dan dia belum puasa boleh nggak puasa yang dikodok diperbolehkan misalnya orang tua kita meninggal ibu ataupun bapak ketika ibu atau bapak meninggal maka ada beberapa puasa yang dihutang oh ternyata dihutangnya 1 minggu atau hutangnya 8 hari maka boleh dikuasai sama yang memiliki wilayah yang memiliki wilayah misalnya itu anaknya ya anaknya ataupun suaminya ataupun istrinya itu boleh boleh dikuasai boleh atau bahkan juga ahbabnya misalnya boleh tapi kalau ahbabnya sebaiknya izin ya sebaiknya izin sebaiknya izin terlebih dahulu karena dia nggak punya wilayah ya ahbabnya misalnya ada seorang kiai pernah sakit ketika masa sakitnya punya hutang kan punya hutang puasa kan sehingga di kodok sama si ahbab maka harus izin dulu si ahbabnya ini karena katakanlah dia sebenarnya sah sah tanpa izin pun untuk masalah masalah kodok 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 di orang yang sakit terus kemudian di kodok sama ahbabnya itu sah sah saja cuma nanti takutnya dipuasai juga sama ahli warisnya gitu. Sehingga nanti harus izin begitu itu sih oke selanjutnya bisa juga bayar fidyah ya bisa juga bayar fidyah bisa juga bayar cuma nanti yang bayar fidyah lebih ketat ya lebih ketat selektif lebih ketat dan selektif untuk orang yang kodok puasa untuk orang yang kodok puasa yang gak gara-gara yang sakit gara-gara. Jadi orang yang sakit terus kemudian meninggal itu kan bisa dua bisa dipuasanin atau juga bayar fidyah boleh pilihannya boleh pilihannya itu yang puasa tadi yang penting dia punya wilayah terhadap orang tua tersebut seperti anak suami ataupun keluarga-keluarga dekatnya itu diperbolehkan kalau ahbab perlu izin dulu oke selanjutnya fidyah yang fidyahnya agak ketat dan selektif nah yang fidyah ya yang fidyah saya coba petakan saya akan coba petakan nanti yang fidyah itu orang yang meninggal man mata alaihi siyamun dia punya puasa dan ingin ada yang berfidyah dan dia ingin berfidyah wa arada al warafah ayat antat al fidyah maka dia harus harus ini dulu ya, selektif dulu selektif karena ini nggak harus tiba-tiba orang yang meninggal tiba-tiba harus berfidyah kita lihat dulu soalnya ada beberapa kemungkinan yang tidak wajib berfidyah yang pertama kita akan lihat dulu orang meninggal ini orang yang meninggal ini meninggal, orang yang mau meninggal orang yang mau meninggal apakah dia meninggalnya meninggalnya dan juga meninggalkan puasanya gara-gara ada uzur apa tidak ada uzur kita lihat dulu kita bagi yang pertama ada yang uzrin ada yang di uzrin oke ada yang uzur dan juga ada itu dapat uzur kelihatan nggak ini di kamu kebalik ya Bim Hah? Enggak ya oke selanjutnya ada yang uzur dan tidak uzur terus kemudian misalnya kalau yang biuzrin ya dia ya sakit misalnya dia nggak puasa gara-gara sakit setelah itu meninggal ya setelah itu meninggal nanti yang biuzrin yang ada uzur itu dibagi menjadi dua oke
Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang ia tamakan. Ia tamakan itu mungkin nggak dia bisa mengkodok puasanya? Ya, mungkin nggak dia bisa mengkodok puasanya? Atau layak tambahkan, atau dia nggak mungkin untuk mengkodok puasa, atau dia tidak mungkin mengkodok puasa. Nah, kata saya mau habis mengkodok puasa. Aduh, mana nih caranya? Begini oke nggak begini? Mim, ah, Aman, Zat? bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa. Ini, ini maafin ya, banyak 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 iklan, banyak iklan. Fokus gini orang-orang. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama, dia biuzrin, eh, orang yang meninggal dan dia pengen bayar fidyah saja sama yang meninggalnya, ya sama yang meninggalnya kan tadi boleh dipuasain atau boleh bayar fidyah. Maka nanti kalau seandainya dipuasain itu tinggal izin saja atau juga tidak usah izin karena misalnya ahli waris ya. Sekarang kita masuk ke fidyah. Yang fidyah ini nanti kita lihat dulu, kita bagi. Ada yang biuzrin, ada yang biuzrin. Yang biuzrin ya, itu kita bagi. Jadi dia meninggalkan puasanya itu gara-gara uzur. Meninggalkan puasanya gara-gara uzur. Maka kita akan bagi juga. Ya tamakan, aula ya tamakan. Ya tamakan itu mampu untuk mengkodok, ya mampu untuk mengkodok. Aula ya namakan, tidak mampu untuk mengkodok. Oke, tidak mampu untuk mengkodok. Yang dia mampu untuk mengkodok, tapi dia tidak mengkodok. Oke, dia mampu untuk mengkodok, tapi nggak dikodok. Contoh-contoh, ada si Budi itu sakit di bulan Ramadan. Oke, sakit yang sampai membuat harus dia buka puasa. Kemudian dia masih hidup tuh, masih hidup. Ya, sembuh, sembuh si Budi ini sembuh, ya. Si Budi ini sembuh. Dia uzur kan tadi puasanya kan, sembuh. Pas Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, dia belum 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 ini, belum kodok juga, belum kodok, ya, belum kodok, ya, belum kodok, belum kodok. Tetapi dia udah sembuh, ya, udah sembuh pas pas sudah awal itu udah awal awal itu sudah sembuh. Tapi sampai bulan Rabiul Awal dia karena ini kan uzur kan, jadi santailah. Toh juga masih masih lama bulan puasanya ini masih Rabiul Awal kan, so masih Rabiul Awal kan santai lah ini ya fotonya. Tiba-tiba dia kecelakaan meninggal. Oke, oke, dia mampu kan kita makan minal kodok mulai dari awal Ramadan, mulai dari awal Syawal sampai Rabiul Awal, dia ada waktu itu mampu dia untuk puasa. Ketika dia biuzrin dan dia yatamakan minal kodok, maka dia wajib wajib tadaruk, ya. Jadi jatuhnya meskipun dia jais, bagi yang mengatakan memperbolehkan mengatakan jais, maka dalam keadaan kasus seperti ini dia harus bayar fit. Oke ya, harus bayar fit ya. Aula yatamakan, atau dia enggak mampu, dia punya uzur dan dia enggak mampu untuk mengkodok puasa. Bagaimana suruhnya? Suruhnya seperti itu. Ya, suruhnya seperti itu. Suruhnya seperti itu. Jadi apa namanya? Dia puasa, oke? Dia tidak puasa, karena sakit, karena sakit. Pas pas Ramadan itu juga dia meninggal, Kira-kira wajib bayar fidyah apa tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia layak makan minum kodok. Karena dia nggak bisa buat kodok. Kan belum keluar harus kodok, tapi dia sudah meninggal dulu. Paham ya? Nah, dalam kasus ini, apakah dia wajib tadaruk?
wajib wajib bayar fidyah? Jawabannya tidak wajib ya. La yajibu at-tadaruk. Nggak wajib bayar fidyah. Terus kemudian ada yang bigori uzrin. Yang bigori uzrin ini dibagi juga. Ya tamakkan minal qada au la yatamakkan. Dia buka puasa ya. Tanpa ada uzur. Misalnya buka puasa aja, haus gitu ya. Akhirnya buka puasa. Terus kemudian pas Rabiul Awal ya ya masih bisa kan, masih bisa puasa kan, tapi dia nggak puasa, meninggal. Maka ini wajib. Jelas ya, ini aja wajib yang biuzrin, apalagi yang bigoiri uzrin. Ini pasti wajib. Begitu juga sama, yang bigoiri uzrin juga sama, dia juga wajib. Contoh. Dia buka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, ya dengan sengaja. Tetapi dia di Ramadan itu juga 2 hari setelah dia buka puasa ya meninggal. Orang ini meninggal misalnya, dan itu masih Ramadan. Artinya dia nggak mampu buat buka puasa dong, ya kan? Dia nggak mampu buat bayar kodok dong, buat kodok dong. Nah, ketika dia nggak buat kodok, maka dia juga tetap wajib bayar fidyah. Oh, nggak masuk. Oke. Tidak wajib bayar bayar fidyah. Ini bisa dipahami nggak? Berarti fidyah ini orang yang meninggal dan dia punya puasa, boleh dia boleh dia dipuasanin atau juga bayar fidyah. Boleh. Jadi tadi saya mengatakan ada khilaf. Berarti kalau seandainya memang misal suatu saat kawan-kawan nggak wajib loh, nggak wajib dipuasain. Memang memang ada pendapat. Memang ada pendapat. Cuman yang utama jumhur mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Ketika kita mengambil pendapat yang diperbolehkan, oh berarti nanti kita lihat konsekuensinya. Yang memperbolehkan nanti wajib dia. Kalau seandainya dia biuzrin, dia tamakan minal qada, maka wajib bayar fidyah. Kalau seandainya dia layak tamakan minal qada, maka tidak wajib bayar. Kalau seandainya biwiri uzrin, dia mutlak wajib tadaruk, wajib bayar fidyah. Pertanyaannya, berapakah bayar fidyah di madhab Syafi'i? Berapakah bayar fidyah setiap puasa di madhab Syafi'i? Bukan hanya ini saja ya, bukan hanya ini saja. Yang sudah kita sebutkan tadi, aksamun nas min haisul qada wal fidyah, yang wajib bayar qada dan fidyah dan juga wajib bayar fidyah saja itu berapa? Contohnya apa tadi? Contohnya orang yang kibarusin, orang yang sudah tua itu berapa bayar fidyahnya? Oke, berapa bayar fidyah? Bayar fidyahnya adalah lebih kecil daripada bayar fidyah dalam lebih kecil daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah adalah satu so, ya kan? Satu so adalah 4 mud. Satu so adalah empat mud. Satu so adalah 4 mud. Nah, kalau kalau untuk zakat, kalau untuk fidyah, ya, kalau untuk fidyah itu berapa bayarnya? Bayarnya adalah hanya 1 mud, hanya 1 mud, enggak satu so. Berarti sedikit ya, sedikit banget, ya, sedikit banget, ya, sedikit sekali. Kemarin kan kita ngitung-ngitung bahwasanya satu so itu berapa? 6,4 on sampai 6,7, ya, ya kan? Dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2014 memilih 6,8 lah, 6,8. Jadi sekitar 2,5 2,5 kilogram beras untuk bayar zakat fitrah. Ini untuk bayar apa namanya? Untuk bayar fidyah itu berarti kecil berarti. Untuk bayar fidyah kecil berarti cuman 6,7 atau 8 ons. 6,78 ons beras.
satu mood itu ya, satu mood. Berarti bayar fidyah itu cuma satu mood saja. Ya, satu mood saja. Satu mood itu segini. Satu mood ini cuma setakaran dua kaf orang dewasa. Satu saja. Berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah harus satu sok, yang mana satu sok itu empat mood. Jadi empat kali beras. Satu, dua, tiga, empat. Yang ditakarkan menjadi 2,5 kilo atau 3 kilo lah. Ala hasabil khilafil ulama. Nah, sekarang fidyah ya. Fidyah itu seperti itu. Jadi lebih kecil daripada zakat fitrah. Zakat fitrah satu sok, sedangkan mud adalah satu, sedangkan fidyah adalah satu mud. Baik. Ini kita sudah selesai dalam pembahasan fidyah, zakat fitrah sudah, dan juga fidyah sudah dalam madhab Asy-Syafi'i. Apakah boleh dikeluarkan dengan qimah? Jawabannya fidyah ini tidak boleh sama sekali. Begitu juga zakat tidak boleh sama sekali. Pendapat madhab mu'tamad di madhab kita tidak membolehkan menggunakan qimah. Tidak boleh menggunakan. Tetapi dalam madhab Asy-Syafi'i begitu juga dalam madhabnya Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari tidak hanya tidak madhab Hanafi. Jadi a'immah yang tiga itu wajib bayarnya menggunakan beras. Ya, wajib menggunakan bayarnya itu menggunakan bahan pokok. Ya, bahan pokok. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali itu wajib. Hanya madhab Hanafi yang menyendiri, yang membolehkan menggunakan qimah. Yang boleh menggunakan qimah. Dan juga nanti ada a'imah lainnya, di antaranya ada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari. Jadi kalau katakanlah kalau seandainya ingin berdalil tentang menggunakan qimah, nanti ada dua ulama besar, Abu Hanifah dengan Imam Bukhari, yang membolehkan bayar dengan qimah. Ada tidak pendapat madhab Syafi'i yang membolehkan bayar menggunakan qimah? Padahal ini pendapat jumhur ya. Karena yang ketika kita bahas di awal pertemuan, kita bahas bahwasanya so'an min tamrin, so'an min syair, ya kan? So'an min bur ya. Itu harus bayar satu sok tamar bur atau komponuha, karena itu sudah ada nasnya. Itu mansus, wajib terhadap mansus. Maka harus dibayar dengan yang mansus di hadis. Ada tidak kira-kira di madhab Syafi'i yang membolehkan? Jawabannya ada. Yang membolehkan menggunakan qimah. Di antaranya ada pendapatnya Imam Romli. Pendapatnya Imam Romli. Ulama besar kita. Ulama besar di madhab Syafi'i. Imam Romli. Ketika ada perdebatan antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, maka silahkan pilih pendapat kedua-duanya. Mana yang membuat kamu nyaman. Dan pendapat Imam Romli ini memang kebanyakan digunakan di Mesir. Ya, kebanyakan digunakan di Mesir. Di negara Mesir kita cinta gitu ya. Itu digunakan oleh Imam Romli, diperbolehkan oleh Imam Romli. Katanya la ba'sa an yattabi' bi imami Abi Hanifah fi ikhraj zakat bil qimah. Tidak apa-apa. Menggunakan qimah itu tidak apa-apa. Kemudian juga di Fiqh Al-Manhaji, dia mengatakan bahwa anfa, ketika dia itu lebih maslahat dan apa namanya, lebih maslahat ketika menggunakan uang. Ketika menggunakan uang itu lebih maslahat ketimbang kita memberikan kepada fakir miskin, itu adalah beras. Ada asarnya. Apa dari madhab Abi Hanifah ini? Apa dari madhab Abi Hanifah? Yang pertama adalah asar dari para sahabat. Asar dari para sahabat. Kemudian juga yang kedua, di antaranya ada asarnya siapa? Asar sahabat dari Ibnu Umar. Begitu juga Mu'adz bin Jabal. Ini asar bahwasanya dahulu itu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrahnya itu dengan isyrun dirham. Ya, 20 dirham. Ya, mengeluarkan zakatnya dengan 20 dirham. Itu dari asarnya Ibnu Umar ya. Asarnya Ibnu Umar. Terus kemudian dalil yang kedua adalah dalih bahwasanya al aslu adamul man'i. Al aslu fi syai' al ibahah, diperbolehkan karena tidak ada yang melarang.
Karena dalam hadis tidak ada yang melarang menggunakan kimah, ya. Tidak ada juga yang menyuruh menggunakan kimah. Sehingga ketika tidak ada melarang dan tidak ada menyuruh, artinya boleh dong. Ya, ketika tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menyuruh, ya sudah berarti ini adalah masalah mursalah ya. Katakan masalah mursalah. Apa itu masalah mursalah? Ya, masalah mursalah adalah sebuah makna-makna dari syariat. Yang mana syariat tidak mensyariatkannya dan juga tidak mengilghonya, tidak membatalkannya, tidak membatasinya, tidak mengharaminya. Di tengah-tengah, tengah-tengah. Sehingga diperbolehkan. Apa contoh masalah mursalah itu? Contoh masalah mursalah adalah jam'ul Quran, mengumpulkan mushaf menjadi satu kesatuan dalam Al-Quran. Itu bukan wajib. Syariat apakah syariat menyuruh kita untuk mengumpulkan Al-Quran? Tidak ada ketentuan jadi nabi. Ya, tidak ada disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi apakah syariat juga melarang juga untuk mengumpulkan Al-Quran? Tidak ada. Ini disebut dengan masolih mursal. Contoh, kantor-kantor untuk mengatur sebuah kenegaraan. Ini juga termasuk dengan masolih mursalah. Ini adalah masalah judul tasyri yang besar dalam syariat Islam. Hanya saja memang dalam madhab syafi'i tidak digunakan. Masalah mursalnya tidak digunakan dalam madhab syafi'i. Sehingga memang menggunakan nas. Sehingga ketahuan kan. Jadi apa namanya, kenapa alasan madhab syafi'i tidak menggunakan zakat menggunakan timah, karena memang tidak menggunakan masalah mursalah, yang menggunakan masalah mursalah dalam artian yang sampai seperti ini, sehingga tidak dapat dikiaskan ya, sehingga tidak dapat dikiaskan ke dalam yang lain. Sedangkan di madhab Abu Hanifah menggunakan masalah mursalah. Ah, ini masalah ya, masalah mursalah. Apa masalah mursalah itu? Syariat tidak melarangnya, syariat juga tidak menyuruh. Nah, itu dia. Itu dua alasan yang melatar belakangi madhab Abu Hanifah dalam menggunakan ikhraj zakat. Pertama, asarnya sahabat. Yang kedua adalah masalah mursal. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menyuruh, sehingga diperbolehkan. Tes selanjutnya, bagaimana kita juga sudah menjelaskan juga ada madhab kita juga yang memperbolehkan menggunakan zakat menggunakan hikmah, diperbolehkan juga. Artinya la ba'sa, tidak apa-apa. Kata Imam Romli, la ba'sa, tidak apa-apa mengikuti madhab Abu Hanifah dalam ikhraj zakat. Begitu juga saya mungkin tadi di Fikih Haji juga sama. Fikih Haji kan orang muasir ya, orang muasir. Itu juga sama memperboleh. Bahkan kata beliau, anfa'il fuqara, ya, anfa'il fuqara itu lebih lebih ada faedahnya untuk orang-orang. Sehingga di Mesir ya, kita khususnya Mesir ini banyak bayar zakat menggunakan timah. Kita mengikuti jalur ifta juga, mengikuti. Kalau menggunakan ini juga repot ya, kita distribusinya beli gandum di mana ya? Beli gandum di mana kan agak 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 repot ya kita ya. Terus ngasihnya juga ke siapa gitu kan. Kalau uang kan enak ya, fakir miskin langsung kasih. Oke. Selanjutnya adalah kita mungkin ke masalah hitung-hitung. Ketika kita berarti ketika kita menggunakan mazhab Abu Hanifah, secara otomatis dalam kaidah talfik atau pindah madhab, ada yang disebut dengan pindah madhab, ya, pindah madhab. Ini disebut dengan talfik, ya, berpindah madhab menggunakan madhab lain disebut dengan talfik. Wa min adabi talfik, dan cara-cara talfik ya diantaranya adalah ya, ada mutatabu tarakhus, ya, ada mutatabu tarakhus. Nggak boleh kita ngikut-ngikut apa namanya, ngambil yang mudah-mudah saja, itu nggak boleh. Ini diperbolehkan, itu tidak, ya, nggak boleh tarakhus, ya. Kemudian yang kedua adalah harus menggunakan kuliah seluruh, ya, harus menggunakan keseluruhan madhab yang kita pindah, harus menggunakan ketentuan madhab yang kita pindah. Madhab jelasnya yang pasti. Ketika memang demikian, ketika kita ingin berzakat dan juga bayar fidyah menggunakan ketentuan madhab Hanafi, menggunakan madhab Hanafi, maka kita harus menggunakan ketentuannya madhab Hanafi. Oke, nah, kemarin kan kita sudah membangun kaidah madhab Syafi'i, tata cara bagaimana menghitung di madhab Syafi'i. Bahwasanya di madhab Syafi'i itu satu sok, oke, satu sok, dan satu soknya itu adalah 6, sekian, dan madhab Syafi'i
jenis yang dikeluarkan adalah ghalib qut balad. Paham? Ghalib qut balad. Ketika di Mesir yang dikeluarkan apa? Gandum. Ketika di Indonesia yang dikeluarkan beras. Bagaimana dengan menggunakan madhab Hanafi? Apakah kita boleh ketika menggunakan timah itu boleh menggunakannya hitung-hitungnya dengan beras, hitung-hitungannya dengan beras, uang beras? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena harus sepaket dengan ketentuan madhab Hanafi. Karena madhab Hanafi itu berbeda dengan madhab Syafi'i dalam hitungan zakat fitrah, sehingga ini perlu kita teliti kembali. Oke. Dalam madhab Hanafi, bayar zakat fitrah ini akan mulai masuk ke madhab Hanafi. Zakat fitrah itu sama dengan madhab lainnya. Berapa? Satu sok. Satu sok. Hanya saja satu sok dalam madhab Hanafi dan dalam madhab Syafi'i itu berbeda hitungan. Oke, berbeda hitungan. Berbeda hitungan. Dalam madhab Hanafi, saya mengambil dari pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatu. Di pendapat madhab Hanafi, satu sok itu adalah 3,8 kilo. Oke, 3,8 kilo. Oke, 3,8 kilo. Di madhab Syafi'i apa? Kemarin tadi 2,5 sampai 3 kilo, ya kan? 3 kilo beras ya. Beras. Ini kenapa beras? Karena balad. Ingat ya, balad. Tapi di madhab Hanafi, itu berapa? 3,8 kilo. Ya, 3,8 kilo. Kilo apa ini? Tadi kita sudah menjelaskan hitungannya, 3,8 kilo. Sekarang kita jenisnya. Jenis barang yang harus dikeluarkan. Jenis barang yang dikeluarkan dalam madhab Hanafi itu terhadap mansus dari hadis. Tidak seperti madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu beliau mengkiaskan atau membuat ilah, yaitu adalah ghalib qut balad, harus boleh menggunakan, kebanyakan negara itu menggunakan apa? Itu madhab Syafi'i. Tetapi kalau madhab Hanafi mansus terhadap 4 saja, boleh mengeluarkan zakat terhadap 4 ini saja, baik orang Indonesia, baik orang Papua, baik orang Amerika, baik orang apapun, baik orang yang susah mendapatkan apa yang kita sebutkan ini, 4 ini, maka dia wajib mengeluarkan 4 ini, sehingga ketika ingin dikimahkan tidak boleh mengkimahkan baladnya, tidak boleh sama sekali. Oke, tidak boleh mengkimahkannya dengan beras. Saya pakai madhab Hanafi lah. Oh ya, madhab Hanafi kan menggunakan uang ya, berarti saya menggunakan beras aja hitungannya. Lah, mamnu. Harus 4 yang saya sebutkan. Apa itu 4 itu? Yang pertama, qamhun. Oke, qamhun. Yang kedua, syair. Yang ketiga, tamar. Yang keempat, zabib. Apa zabib itu? Eh, apa sih kurma yang ini nih? Apa namanya? Kismis bukan, Zak? Oh, kismis ya. Kismis ya. Males, kismis. Ya, kismis. 4. Gandum, ya. Kompon, syair, tamar sama, tadi apa namanya, zabib. Dan ya, dan mengeluarkan zakat dari komhun itu berbeda-beda ketika mengeluarkan zakat menggunakan tamar. Berbeda. Ingat, ini madhab Hanafi. Madhab Hanafi, ketika dia ingin mengeluarkan komhun atau syair, maka dia bayarnya itu nisfu so. Ketika menggunakan komhun atau syair, gandum ya, gandum, jenis-jenis gandum, itu dia menggunakan nisfu so, bukan satu so, tapi nisfu so, setengah so. Oke ya, ini madhab Hanafi, 1,5 so. Tetapi kalau ingin mengeluarkan tamar,
dan zabib, ini baru satu sok. Tamar satu sok, zabib satu sok. Kira-kira saya nanya ke hadirin, Kira-kira mahalan mana? Mahalan mengeluarkan tamar, mahalan mengeluarkan zabib, mahalan mengeluarkan komhun atau syair. Mana yang mahal? Tamr dan Zabib, Ustaz. Hah? Tamr dan Zabib. Ya, tamar dan zabib ya. Kenapa? Karena satu sok, ya kan? Satu sok. Sedangkan kalau syair dan komhun itu setengah sok, nisfu sok. Sehingga ya inilah yang apa namanya kalau seandainya kita ingin menguangkan dalam menggunakan madhab Hanafi, maka kita hitung-hitungannya jangan menggunakan beras, tapi menggunakan kata Tuhan madhab Hanafi, yaitu empat tadi: komhun, syair, zabib, sama tamat. Kalau tamat satu sok, ya, karena satu soknya berapa tadi? Satu soknya berapa tadi di madhab Hanafi? 3,8, ya kan? Berarti 3,8 kilo. Kalau ingin mengeluarkan tamar, berarti 3,8 kilo kita keluarkan tamar. Berapa tuh 1 kilonya tamar? Ya, mahal, mahal, pastinya mahal. Mahal. Ini 3 kilo, 3,8 kilo. Ya, 3,8 kilo. Sehingga mahal sekali. Ya, kok. Sehingga ya kita menggunakan komhun, ya, menggunakan komhun saja, ya, untuk dan ifta pun menggunakan komhun. Karena itu terlalu berat menggunakan tamar, tapi diperbolehkan. Nanti ada beberapa klasifikasinya kalau menggunakan tamar. Silahkan lihat di pasaran. Tamar tuh 3,5 kilo berapa, ya silahkan, itulah harga tamar pada. Kalau itu nggak bisa saya tentukan saat ini karena jujur saya bukan pedagang. Saya nggak tahu berapa harga harga pasaran tamar saat ini gitu ya. Ya, tapi bisa bisa dicek sendiri di pasar itu, kalau seandainya ingin menggunakan, kalau lagi ada uang lebih, kalau ada uang lebih, ya jangan 15 leg sekalian yang tamar ya, level up gitu ya sih. Tiga Berapa puluh itu? le saat kilo. Hah? 30 le. 30 le. Iya. 30. Nah, ya apa tuh kira-kira 10 le, 90 ya, 100 lah ya. Ya, sekitar 100 sekian le. Sekian le. Harga beras juga sama, rata-rata 30 le yang bagus. 30 le. Tapi maaf ya, ini tidak bisa menggunakan beras, hitung-hitungannya harus menggunakan tamar, zabib, sama kompun. Mohon maaf Tati yang menyela. Tapi yang saya lihat rata-rata orang Mesir tuh makan nasi juga loh tiap hari. Jadi kayaknya bisa saya bilang itu jadi makanan pokok juga, Ustaz. Ya, tamam, tamam. Ya, jawabannya bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tetap tidak bisa ketika menggunakan kimah. Karena tadi ketentuannya madhab Hanafi, bukan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu bisa jadi diperbolehkan menggunakan beras ya. Tapi nggak bisa. Kan madhab Syafi'i kan nggak boleh mengeluarkan pakai uang. Nggak bisa. Ya, yang membolehkan hanya madhab Hanafi. Ketika kita menggunakan madhab, maka apa ketentuannya? Harus menggunakan ketentuan madhab Hanafi. Dan madhab Hanafi tidak boleh menggunakan beras. Hanya empat saja tadi. Hanya empat saja. Empatnya dari mana diambilnya? Jadi hadis Nabi. Jadi hadis Nabi yang mansus. Jadi yang empat itu baik orang Amerika, orang manapun di dunia ini, maka dia harus menggunakan empat menggunakan tambah. Oh, bukan mengikuti makanan pokok di setiap daerah ya, Ustaz ya? Tidak, itu madhab Syafi'i. Ya, itu madhab Syafi'i. Itu madhab Syafi'i. Kita menggunakan madhab Hanafi. Sehingga dari ifta, karena melihat orang Mesir, ya, melihat orang Mesir dan melihat kebanyakan orang itu sepertinya nggak mampu untuk bayar menggunakan tambang, sehingga menggunakan komhun untuk bayar kimah. Untuk bayar. Ini mungkin saya spill dikit ya. Dulu di Masisir juga sama. Di Masisir tuh bayar timahnya itu menggunakan hitungannya beras. Ini kan salah ya. Ini kan keliru ya nggak sih? Kita menggunakan madhab Hanafi, tapi hitungannya beras. Kira-kira secara talfik boleh apa tidak? Saya ingin ini ya, Mbak Imam boleh jawab. Kira-kira secara talfik boleh apa tidak? Menggunakan madhab Hanafi, tetapi hitungannya menggunakan beras. Secara talfik? Berarti nggak boleh, Ustaz. Secara talfik nggak boleh. Iya, emang nggak boleh. Sehingga nggak bisa
nggak bisa kita menggunakan beras untuk hitung-hitungan dalam mazhab itu. Nah, makanya dulu mahal. Dulu masih sering mahal kalau zakat fitrah sekitar berapa gitu. Ketika dari IFTA mengeluarkan 10 pon, itu masih itu 35 pon. Karena mainnya beras. Iya nggak? Apa namanya? Hitung-hitungannya beras. Sehingga sejak sejak berapa kalau misalnya katakanlah ini yang mengawali ya, awal itu rumah syariah. Seriusan. Itu waktu itu yang mengawali rumah syariah. Jadi rumah syariah mengawali beranikan diri sehingga waktu itu banyak banyak sekali hal yang didiskusikan waktu itu. Ya kita jujur-jujuran kita menggunakan mata Hanafi ya dan ikut standar dari kita karena memang memang kimah itu sebaiknya dalam talfik kaidah talfik adalah kita tidak boleh comot-comot ya ngambil yang gampang-gampangnya mana semuanya kita ambil itu yang pada kita gitu nggak bisa ya nggak bisa. Oke kita masuk hitung-hitungan ke tamat ya ke komhun karena ini kebanyakan dari kita di ifta sekarang ya di ifta sekarang itu bayarnya itu sekitar 30 le ya 30. Nah berarti kalau saya menggunakan komhun kita menggunakan ya setengah sok dari berapa dari apa namanya setengah sok dari komhun yang kita jelaskan tadi bahwa kalau madhab Hanafi kalau untuk komhun itu nisfu sok setengah sok. Tadi juga kita jelaskan hitungannya adalah berapa 3,8 kilo ya 3,8 kilo 3,8 kilo komhun. Mbak Ima mungkin di sana bisa ada orang tua antum bisa ditanyakan Ada, Ustaz. update berapa harga komhun ini langsung ada ini ya berapa harga komhun harga gandum 1 kilonya 1 kilo berapa Nggak tahu ternyata, Ustaz. oh nggak tahu memang Mereka jarang pakai kamah yang murni langsung gitu, Ustaz. langsung Jadi lebih sering pakai nasi daripada kamah. Kamahnya tuh dibikin tepung buat jadi aish, sama bukan dibeli tepungan murni gitu. ambil tepung murni ya sama. Jadi kalau Darul Ifta pakai yang 30 liter itu ikut hisap yang mana, Ustaz? Ikut hisap yang komhun. Oke, ikut hisap yang komhun. Sebentar, saya ada hitung-hitungan di sini ya. Bentar ya. Hitung-hitungannya adalah Mama barusan bilang kalau orang Mesir udah nggak ada lagi yang beli kamah sama syair, Ustaz. tamam, tamam. Oke. 6,6 le. Oke. Tadi saya lihat dan saya cek harga juga tadi apa namanya sebelum kita mulai ini saya coba cek harga dan memang di tahun 2022 ya tahun 2022 sebenarnya ini jauh sih sebenarnya jauh tahun 2022 itu harga komhun itu sekitar 6,6 le 6, 6. 1 kilo komhun 1 kilo komhun itu 6,6 le ini ketika menggunakan hitungannya sewah bazuheli yaitu 3,8 berarti 3,8 karena nisfus satu sok itu adalah 3,8 dan sedangkan dalam mazhab Hanafi yang dibayar itu adalah nisfus sok setengah soknya berarti berapa ya katakanlah jangan jangan 3,8 deh berapa ya 4 kilo deh ya 4 kilo deh ketika 4 kilo berarti 2 kilo kan ya 2 kilo kan sehingga kalau seandainya 2 kilo dan 1 kilonya itu adalah 6,6 pon berarti berapa tuh bayar zakatnya kira-kira sekitar 13 pon sekian terus digenapkan biasanya dari IFTA emang suka digenapkan lah jadi 15 pon tahun 2022 oke
tahun 2022. Sehingga tahun ini ya hitungannya pasti sama. Ya, hitungnya pasti sama tapi harganya naik karena tahun lalu 2022 itu adalah 6,6 pon, berarti tahun sekarang berarti kemungkinannya adalah ya 12 pon. 12 pon lebih atau mungkin 13 pon sehingga nanti IFTA ngambil 30, ya kan? Jadi tahun lalu aja IFTA 15 pon karena harga kompunnya itu adalah 6,6 le 1 kilo. Karena dalam madhab Hanafi itu adalah 3,8 kilo atau kita genapkan jadi 4 kilo. Jadi kalau di setengah soknya berarti 2 kilo. Kita beli 2 kilo gandum, harganya itu 6,6 le. Ya sekitar 13 lean lebih lah, 13 lean sampai 14. Jadi digenapkan. Jadi kita menggenapkan uang jadi 15 le. Jadi 15 le. Nah, itu tahun 2020. Ketika tahun sekarang jelas itu bahan naik 2 kali lipat. Sehingga mungkin kemungkinan harga gandum juga ikutan naik juga jadi sekian, maka IFTA mengeluarkan 30. IFTA mengeluarkan 30. Itu sih. Itu tata cara hitung-hitungan dalam madhab Hanafi. Dalam madhab. Terus fidyahnya bagaimana dalam madhab Hanafi? Fidyahnya dalam madhab Hanafi itu lebih rendah atau setara. Bisa lebih rendah atau setara. Karena hitung-hitungan fidyah di madhab Hanafi ya itu sama dengan zakat fitrah. Sama dengan zakat fitrah. Sama dengan zakat. Atau juga ada yang lebih rendah, ya lebih rendah. Jadi menggunakan bahan pokok lainnya, bahan pokok lainnya itu sehingga mengeluarkan sampai 20, ya lebih rendah daripada zakat. Ala kulli hal, baik yang sama ataupun baik yang rendah itu ada qaul di dalam madhab Hanaf, di madhab Hanaf. Sehingga untuk bayar zakat fitrah ya, kita kembali lagi ke zakat fitrah dulu sebelum ya. Untuk zakat fitrah sehingga hitungannya seperti hitungannya menggunakan takar kaidah madhab Abu Hanifah. Tidak boleh kita mengkimahkannya menggunakan beras. Nggak boleh, nggak bisa. Karena kita memiliki standar talfik ya, talfik sendiri. Terus ya mungkin yang bisa disampaikan. Ini sudah jam berapa? Sudah 1 jam lebih ya Mas Amim ya. Oke, itu saja mungkin sisanya sesi tanya jawab bisa ditanyakan apa yang pernah atau juga bisa mengulang. Cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Tamim lagi. Oke, terima kasih banyak Ustadz Bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah tadi rasanya sedikit rumit pas di talfiknya Ustadz. Sedikit di Taufik ya. Iya Iya, sih emang. tapi ala kulli hal khair lah. Saya banyak paham Ustadz. Alhamdulillah. Mbak Ima gimana? Seperti biasa, Ustaz punya banyak pertanyaan. Iya, siap. Pasti Mbak Ima selalu banyak pertanyaan. Ya Oke, boleh. kalau kalau gitu langsung aja ke sesi pertanyaan Ustadz ya. Iya, boleh, boleh. Oke, mungkin pertama kita buka satu aja dulu. Silakan mungkin siapa yang ingin bertanya, Ya, Mas Taufik atau silakan. Mbak Ima, Ya. Ustadz Abi. Kalau ada yang punya satu pertanyaan dulu, Ahlan duluan karena saya punya beberapa. Ya. Oke. Coba kali ini aja chat pribadi ya atau PM. Oke, kalau gitu saya izin bertanya Ustadz, boleh? Boleh, boleh, boleh. Mas Amim tuh ternyata. Iya, boleh, boleh. Kalau ini Zat, kalau seumpama harga beras itu lebih tinggi dari harga komah dan kita zakatnya itu menggunakan uang tapi pakai harga beras yang tinggi itu masih ada, itu tetap jadi masalah nggak di talfik kita? Nah, Ya, itu di aja. talfik kita ya di talfik kita tetap bermasalah. Tetap bermasalah. Karena itu min ada di talfik adalah tidak boleh kita menggunakan satu satu kaidah madhab dan kita menggunakan kaidah madhab lain. Misalnya dalam kita wudhu menggunakan madhab Hanafi misalnya. Kita pengen 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 haji misalnya. Menggunakan madhab Hanafi aja lah wudhunya gitu. Eh, tiba maaf maaf. Wudhunya menggunakan tata cara madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i biasa madhab Syafi'i segala macam. Nah,
ketika menyentuh perempuan, saya pakai madzhab Hanafi saja, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa, harus paket. Ya, ketika menyentuh batal, batal langsung. Ya, ketika menyentuh karena menggunakan tata cara madzhab Syafi'i. Kalau mau wudhunya pakai madzhab Hanafi, sehingga pada itu niat dia, saya talfik menggunakan madzhab Hanafi wudhunya. Sehingga ketika sentuh dengan perempuan, maka batal apa tidak? Kulit sama kulit tidak batal ya, kecuali mengeluarkan air mani. Ya, madzhab Hanafi itu ketika mengeluarkan air mani itu batal. Ketika menyentuh perempuan nggak batal sama sekali. Ya, kecuali keluar air mani itu bisa batal. Jadi Oke. harus satu paket. Jawabannya adalah nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Berarti Ada zakatnya ada tetap batal, sejujurnya. Ustaz. Hah? Apa namanya? Zakatnya nggak sah zakat sayanya untuk tetap. Iya, sesuai ketentuan talfiknya itu tidak sah. Jadi Hmm. harus menggunakan kimah. Kalau menggunakan kimahnya adalah sesuai dengan kimah yang itu. Kalau saya kalau untuk sampai tidak sah, saya tidak tega sih sebenarnya. Untuk sampai tidak sah. Katakanlah sisa dari katakanlah gini. Kalau menggunakan beras lebih mahal apa tidak lebih mahal? Lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal kan? Hmm. Berarti kata-kata kelebihan sodakoh. Ya enggak? Ya katakanlah kelebihannya sodakoh, uangnya itu adalah yang 15 le atau yang 30 le ya gitu. Kalau misalnya sampai 70 le gitu karena menggunakan beras misalnya 70 le, berarti 30 le-nya itu adalah sodakoh, zakat, sisanya 40-nya adalah sodakoh. Kalau seandainya untuk sampai mengatakan tidak sah, enggak lah. Enggak lah. Soalnya kan dia sudah katakanlah sudah bisa membayar 30 le-nya tadi kan. Ziyadah bahkan dia bayar. Yang bahaya adalah ketika dia nukson. Ya, Hmm. jadi ya bermasalah sih sebenarnya Mas Tamim, tapi untuk sampai tidak sah sepertinya tidak. Oke, Jadi oke. bagaimana hitungannya tadi menggunakan mansus dari madhab Hanafi empat tadi, kompun, syair, tambah sama zabib. Boleh Doa nimbrung masalah taufik nggak, Ustaz? boleh. Kalau orang wudhu seperti biasa menurut mazhabnya masing-masing. Yang orang Mesir wudhu pakai Hanafi, yang orang Indo wudhunya pakai Syafi'i. Ternyata jamaah di masjid imamnya beda mazhab, kan otomatis langsung ikut imam, Ustaz. Kan nggak sepaket jadinya wudhu sama sholatnya. Itu ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Ini sudah dinaskan kita Bushrul Karim. Bukan di Mahajumia, saya nggak usah jauh-jauh. Bukan di Mahajumia. Ada bagaimana kalau di pembahasan sholat jamaah, ya? Pembahasan sholat jamaah itu ada bagaimana kalau seandainya madhab madhab Syafi'i tidak di madhab Hanafi. Apakah muskilah? Jawabannya lah. Lama tidak Jadi ada misalnya saya jamaah sama suami saya yang Hanafi nih ya. apa? Ketika jamaah sama dia, saya ngikut dia yang Hanafi. Ketika saya sendiri, saya Syafi'i. Dan itu bolak-balik setiap hari berulang-ulang, nggak masalah, Ustaz ya. Masalah. Yang berarti yang bermasalah bagaimana? Yang bermasalah adalah kita mengerjakan kita sendiri. Iya. Nah, Kalau urusan kita sendiri, berarti kita tetap ngikut ke Syafi'i. Tapi ketika jamaah sama dia yang Hanafi, kita ngikut ke Hanafi gitu. yang jamaah ke dia, kalau jamaah ke dia santai aja kita Syafi'i saja nggak masalah. Jadi gini Mbak Ima, yang ini adalah yang bermasalah adalah ketika wudhu kita sendiri. Hmm. Kita wudhu kita sendiri itu menggunakan Syafi'i, tapi dalam pembatalannya kita punya madhab kita sendiri. Nah itu kan terang. Jadi ketika dia subuhan nggak pakai kunut, kita nggak perlu nambahin sendiri setelah sholat kan, Ustaz? Ya nggak usah. Atau nggak perlu sujud sahwi kan? Ya nggak perlu sujud sahwi, tapi sunnahnya sujud sahwi sih. Oh tetap meskipun kita bermakmum sama Hanafi, sama orang Hanafi. Ya Oh gitu. bukan harus sih sunnah. Sebenarnya nanti setelah imamnya salam kita kunut sendiri apa sujud sahwi sendirian. Tapi jangan Ya, kunut ya. Jangan kunut. iya, Maksudnya kamu jangan iya, kunut. iya, iya. Sahwi Ya. maksudnya. Kalau kamu kunut nanti malah batal. Karena kamu nggak menurut imam. Iya. Jadi, setelah imam keluar, kamu sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Kesalahan imam adalah kesalahan makmum.
Jadi sunnah, sunnah. Tapi kalau kalau nggak sujud sahwi bagaimana? Habis muskilah. Oke, sepertinya kita jangan membahas lari ke sholat ya. Kita larinya ke zakat. Gimana Mbak Ima? Ada pertanyaan? Mas Tamim gimana Mas Tamim dulu? Tanya Mas Tamim bagaimana? Sudah, Ustaz? Bisa ditangkap? Ya, bisa, bisa. Syukuran, Ustaz. Tangkap ya? Oke. Tamam, tamam. Ya, silakan Mbak Ima. Pertanyaannya Yang lainnya udah nggak ada nih. sepertinya sudah. Oke, saya mau bertanya Ustaz ya. Ya boleh. Ukuran vidya 1 mut itu kan 6,8 ons Ustaz, atau 1/4 kilo ya. Itu ukuran mentah kan Ustaz ya? Ya, Nah, pertanyaan saya, kalau orang mau bayar fidyah, beli makanan jadi, sedangkan ya, porsinya itu nasi 1 piring. Saya ya, rasa itu belum, nggak ada 1/4 kilo beras mentah. Pastinya ya. kurang menurut saya. Jadi kayaknya nggak bisa ya orang bayar fidyah beli makanan jadi ya 1 porsi gitu. Yang satu porsi, yang satu porsi. Oke, 1 tamam. porsi dikasih 1/orang gitu. Tamam. Oke, kalau saat ini kita menggunakan ketentuan madhab Syafi'i, berapa tidak kira-kira? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, karena kurang tadi kata Mbak Ima betul, kurang. Ya, kurang. Itu kurang itu. Jelas kurang itu. Dan kita tidak boleh menggunakan kimah tadi ya. Itu kan katakanlah, itu kan kalau tapi kalau seandainya Ustadz ini kan kalau seandainya dikimahkan itu lebih mahal daripada beras loh misalnya kan harganya lebih mahal misalnya kan. Meskipun berasnya sedikit dan ada idamnya sedikit tapi ada idamnya misalnya Wagyu A5 misalnya mahal kan 1 juta. Tapi beras sedikit. Kira-kira dalam mata kita sah apa tidak? Tidak sah karena kurang. Tapi Jadi pokoknya yang dihitung berasnya ya, lauknya tuh nggak nah dihitung gitu. toh berasnya lauknya tak dihitung karena itu bukan bukan suatu wajib ya kan. Kalau menggunakan kaidah madhab Hanafi itu kira-kira sah apa tidak? Sah. Kayaknya sah. Sah kayaknya sah emang sah karena dihitung adalah apa di timah Lima. ya timah Berarti di dari situ yang lauknya dikeluarkan dihitung. ah, ini uangnya ini lauknya pun dihitung kan sedangkan kimah daripada itu berapa jadi perbedaannya sangat nyata ya ya cukup 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 kompleks sehingga memang banyak yang mempertahankan madhab syafi'i di Indonesia wabil khusus tapi pendapat saya pribadi selama meskipun kita diperbolehkan ya meskipun kita diperbolehkan ini bukan pendapat ulama ya pendapat saya pribadi meskipun diperbolehkan untuk menggunakan kimah ya menggunakan timah ya diperbolehkan tapi selama kita masih mampu untuk bayar menggunakan zakat apa namanya zakat menggunakan beras gitu ya menggunakan food balad selama masih mampu dan orang juga masih membutuhkan itu ya orang masih membutuhkan itu maka ahsan kalau menggunakan beras di Indonesia ya konteksnya di Indonesia kalau menurut saya jadi kalau di Mesir kan tadi kata Mbak Ima memang orang Mesir memang sulit untuk bayar itu kan tidak ada bahkan sekarang jadi kalau anfaknya adalah memang bayar uang anfaknya bayar uang tapi kalau di Indonesia rasanya kalau misalnya ada dan itu memang banyak dibutuhkan ya ahsan memang menggunakan beras ya menggunakan beras apa alasan ya apa alasan karena sebenarnya dari awal sudah berbeda ini ya sudah berbeda itijah berbeda itijah karena di madhab jumhur atau Maliki Syafi'i Hambali itu dikatakan bahwa zakat fitrah itu adalah ilahnya itu ta'abudiyah oke okay? Ta'abudiyah harus menggunakan apa namanya apa khutbalan oke okay? Nggak boleh dipindahkan ke yang lain khutbalan karena nasnya sorry oke okay? Sedangkan di madhab Abu Hanifah itu mereka menggunakan masalah yang mursal. Ya, maksud ini bukan bukan masalah ta'abudiyah. Paham ya ta'abudiyah ya? Ta'abudiyah itu memang 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 ketentuannya jadi Allah, kita tidak mengetahui ilahnya apa dan segala macam. Udah ketika Allah suruh ini, ketika Allah nyuruh sholat 4 rakaat, 4 rakaat saja nggak ada ilah, nggak ada alasan dan segala macam, 4 rakaat saja.
gitu. Tapi madhab Hanafi itu memang tadi menggunakan masulul musalah, maka boleh. Dan juga ada nas, ya ada nas dari Umar bin Abdul Aziz, dari Umar, jadi Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dan juga Sidi Mu'adz bin Jabal terkait tentang zakat, yaitu menggunakan ishrun dirham. Boleh zakat, boleh ishrun dirham. Nah, seperti itu apa namanya keterangannya. Bisa ada lagi. Lima. Sebelum Mas Tamim, berapa kesempatan lagi pertanyaannya? Sekali kesempatan lagi, Ustaz. Satu Siap. lagi. Boleh satu lagi? Boleh, boleh. Oke. Mau bertanya, ini termasuk jenis udzur apa, Ustaz? Kalau ada orang yang nggak berpuasa dengan sengaja, tapi karena larangan pemerintah. Saya melihat kemarin dari kondisi sosial orang Uighur di Cina, mereka dilarang untuk berpuasa, untuk sholat. Tapi kalau seandainya mereka berkesempatan untuk pindah negara atau kabur dari situ, mereka jadinya harus kodok dan fidyah, kodok aja atau gimana? Masuk uzurnya gimana ini, Ustaz? Begini, Bisa ada uzur, dimaklumi nggak, Ustaz? apa namanya? Soalnya bisa dipahami nggak, Ustaz? Ah, paham, paham, paham. Oke. Paham. Baik, tamam. Saya jawab ya. Oke. Mengapa namanya menyikapi larangan pemerintah untuk puasa. Dalam madhab kita pakai madhab Syafi'i, ya. Karena saya tidak mengetahui banyak ketentuan di madhab lain untuk masalah puasa. Yang saya ketahui tentang masalah fidyah saja, zakat dan fidyah saja. Karena memang itu yang urgent, yang perlu kita talfik, sehingga saya tahu. Ada pun ketentuan saum di madhab Hanafi itu tahu sedikit-sedikit saja, tapi nggak detail. Jadi gini, dalam madhab Syafi'i, orang yang termasuk uzur adalah dia mukroh. Bahkan 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 uzur dari tidak buka puasanya seseorang adalah mukroh. Ada di madhab kita, ketika ada seseorang dia makan tetapi dia lupa, batal apa tidak puasanya? Tidak batal. Begitu juga mukroh, orang yang terpaksa makan karena kalau seandainya saya tidak makan saya akan dibunuh pemerintah. Mukroh di sini artinya yang dipaksa di sini, dipaksanya yang menjadikan dirinya itu berbahaya, bisa dibunuh atau bisa dipenjara atau bisa, intinya bisa membahayakan dia dan orang lain gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu kadang seperti itu dia tidak batal meskipun dia makan, seakan-akan dia paksa makannya. Batal apa tidak puasanya? Tidak batal. Wajib kodok? Tidak wajib kodok. Puasanya sah? Puasanya sah. Oke? Mukroh. Tetapi kalau seandainya dia ya sudahlah gitu. Saya kalau seandainya puasa seperti ini saya kan gak enak. Seakan-akan kayak kurang gitu. Kan dengan sadar saya tahu saya makan gitu. Ya sudah kelas. Ya, itu termasuk uzur. Termasuk uzur. Uzur yang seandainya kalau dia seandainya uzur, dia boleh mengkodok puasa di hari lain. Oke? Dia boleh mengkodok puasa di hari lain. Wajib kodok saja. Wajib kodok saja. Dan kodoknya bagaimana kodoknya? Kodoknya apakah al faur? Yang seandainya kalau seandainya nggak cepat-cepat kodok itu nanti dia berdosa seperti yang kita jelaskan, ya kan? Kalau al faur dan al tarohi, ya, kalau seandainya al faur harus cepat-cepat harus cepat-cepat di kodok puasanya. Kalau seandainya nggak cepat-cepat di kodok puasa, maka setiap detik daripada nggak dia puasa maka dia berdosa. Apakah seperti itu jawabannya? Lah, dia uzur yang memang benar-benar seperti uzur sakit. Oke? Karena dia mukrah, ya seperti seakan-akan dia nggak mampu badannya untuk apa-apa, seakan-akan memang digerakkan oleh orang. Nah, maka ini uzurnya yang masuk kalau seandainya dia nggak mau. Jadi tadi bagaimana hukum yang pertama? Hukum yang pertama itu diperbolehkan bahkan sah puasanya ketika dia mukrah dan dia makan. Oke? Yang kedua, kalaupun dia nggak merasa nggak enak dan segala macam dengan puasa kondisi seperti ini, maka boleh kodok puasa di bulan selain. Itu kodonya wajib bagaimana? Wajib kodok saja. Itu bagaimana? Wajib kodok, nggak wajib bayar fidyah. Itu memang mungkin bisa, kira-kira bagaimana jawabannya? Apakah masih
Ya, jelaskan apa Syukran, tidak? Ustaz. Ya, Cukup, insya Allah. cukup. Jadi tadi eh, kata-kata ya, katakanlah sama teman-teman Mbak Ima misalnya, ya nggak masalah gitu, puasanya sah. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayak kurang enak, itu sah puasanya, sah puasa. Karena orang yang dipaksa makan itu dia seakan-akan dia tidak memiliki badan. Di madhab kata madhab kita itu sah puasa. Nasi, orang yang lupa, mukroh, orang yang terpaksa dalam puasanya itu sah puasanya. Oke, Kalau ada kalau, lagi? kalau ya gimana Mas Tamim? Ya, mungkin cukup Ustaz Nah, ya. cukup ya. Insyaallah. Oke. Bagaimana kalau pertanyaan silakan PM. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Siap, Ustaz. PM. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan agenda kita dari awal sampai akhir. Eh, Kebetulan ini pertemuan terakhir kita di kajian spesial Rumah Hiwar. Ya, sampai jumpa lagi di kajian Ramadan selanjutnya, insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Eh, Ya mungkin saya tutup, Ustaz. Ya, boleh boleh. Ya, tutup lah. Kalau tutup kapan tutup? Iya. Siap Mas Tamim. Saya makasih juga nih dikasih kesempatan buat apa namanya buat murojaah pelajaran. Itu jalan lagi kan. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan Ustadz Bagus yang telah meluangkan waktunya bersama bersama kami, eh, ya teman-teman Rumah Hiwar. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau eh, apa kekurangan dalam teknis agenda kita kali ini. Ya, semoga amal puasa kita diterima di bulan yang suci ini dan bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin